Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah buat jamaah yang baru bergabung. Hari ini kita sedang membahas tema amalan agar Allah tersenyum pada kita. Nah tadi udah amalan ada 6 nih yang kita bahas yang mampu membuat Allah tersenyum. Yang pertama berdoa dan berzikir saat memasuki pasar. Yang kedua adalah orang yang senantiasa beristighfar. Yang ketiga adalah laki-laki yang bangun di sepertiga malam untuk tahajud. Yang keempat adalah membahagiakan orang tua khususnya ibu. Yang kelima membahagiakan fakir miskin dan anak yatim. Dan yang keenam adalah dermawan terhadap sesama. Masya Allah. Nah aku mau ngajak Ustadz Maulana kemari lagi nih. Soalnya yang tadi nih ya katanya masih ada lagi masih amalan. ada 3. 3 lagi ya udah. Kalau gitu aku mau tanya nih Ustadz. Katanya banyak orang nih yang dengan sengaja menunda untuk bertaubat. Tapi apakah dengan segera bertaubat itu bisa membuat Allah tersenyum sama kita? Bisa? Bisa. Silakan menjelaskannya Ustadz. Makasih banyak izin Habib dan Sasams. Dan buat jamaah dengarkan baik-baik. Salah satu yang membuat Allah tersenyum dan bahagia, bahkan bisa tertawa, yakni ketika ada orang taubat itu disegerakan. Ketika bersegera untuk bertobat, saking senangnya Allah, saking bahagianya Allah, bahkan saking tertawanya Allah kepada orang yang bersegera bertobat, kebahagiaan itu gini, lebih daripada orang yang musafir dalam perjalanan. Di sebuah kisah, ada kisah yang membuat Allah tertawa, yang mana mohon izin, dia kehilangan kendaraannya, binatang tunggangannya yang sudah lengkap dengan ibaratnya perbekalan. Ternyata kendaraannya hilang, kudanya hilang. Lah dia cari kemana-mana, dia cari sampai capek, karena lapar juga haus. Bekal-bekalnya ada di kendaraannya itu, sampai dia tertidur. Dan ketika dia terbangun, tiba-tiba kendaraan atau kudanya itu sudah ada di depan mata ketika dia terbangun. Saking bahagianya, saking senangnya, dia salah ucap. Dan Allah lebih senang kepada hamba yang dalam hal ini yang bersegera bertobat. Karena ingat, kasih sayang Allah, rahmat Allah lebih besar daripada kemurkaannya. Dan keinginan Allah untuk kebaikan buat hambanya. Nah ketika orang bersegera bertobat, maka sebenarnya membuat Allah senang, membuat Allah tertawa, membuat Allah bahagia. Karena dalam hal ini Allah menginginkan kebaikan atas hambanya. Allah menginginkan keselamatan buat hambanya. Jadi ketika dia bersegera untuk bertobat, sebenarnya membuat dia selamat. Membuat dia mendapatkan kebaikan. Dan itu yang Allah Masya Allah. Jadi Ustadz amalan selanjutnya yang bisa membuat Allah tersenyum adalah menyegerakan untuk segera bertobat ya. Iya, tapi bukan tobat sambel. Bukan tobat sambel. Ya, tobat nasuha. Masya Allah. Boleh tepuk tangan untuk Ustadz Maulana. Terima kasih Ustadz penjelasannya. Masya Allah. Nah ini ada amalan selanjutnya nih. Amalan yang ke-8. Izin bertanya sama Ustadz Syam. Iya siap. Katanya guru-guru. nih dengan menjenguk orang yang sakit bisa membuat Allah tersenyum. Dan benarkah ya kalau misalnya kita meminta doa sama orang yang lagi sakit, doanya akan langsung diijabah gitu. Doanya orang yang sakit? Iya, minta doa sama orang yang sakit maksudnya, langsung diijabah. Kalau gitu silakan menjelaskannya Ustadz. Baik, tabe guru-guru jamaah di studio serta jamaahnya di rumah. Kita buka dulu Al-Quran Surah Yunus ayat 57. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور
وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون Allahumma arhamna bil Quran. Al-Quran surah Yunus ayat 57. Namun kita sambung sampai ke ayat 58 karena ayat 58 berbicara tentang kebahagiaan orang-orang yang menyambut baginda Nabi SAW. Yakni di bulan Rabiul Awal ini kita berbahagia menyambut daripada kelahiran baginda Nabi SAW. Di ayat 57 Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwa ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Sungguh telah datang kepada kalian obat, ya, sungguh telah datang kepada kalian nasihat, mau'izah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah obat. Obat penyakit apa, Bu? Al-Qur'an itu obat penyakit apa? Obat penyakit bodoh. Jadi obat penyakit kebodohan adalah Al-Quran. Maka sangat tidak terpujilah bagi mereka yang KTP-nya Islam, Muslim, tapi tidak mau belajar dari Al-Quran. Tidak mau dekat dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah obat bagi semuanya. Disambung dengan tema kita hari ini, apa hubungannya dengan penyakit? Ternyata sesuatu yang membuat Allah ridha, senang, tertawa, tersenyum kepada hambanya adalah ketika hamba tersebut menjenguk orang yang sedang sakit. Sering-seringlah engkau menjenguk orang yang sakit agar engkau mensyukuri nikmat sehat. Sering-seringlah engkau menjenguk orang yang orang yang sudah meninggal dunia karena itu akan membuatmu mensyukuri nikmat hidup. Kalau kita sering ziarah kubur, nganterin orang meninggal dunia, nganterin jenazah, kita akan mensyukuri nikmat hidup. Kalau kita sering menjenguk orang yang sakit, maka kita akan mensyukuri daripada nikmatnya sehat. Dan ketika sampai di sana, bukan hanya kita mendoakan kesembuhan baginya, tapi orang tersebut sedang diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita yang minta doa sama orang yang sedang sakit. Kalau dia bilang, "Doain saya sembuh ya." Iya, saya doain. Habis itu kamu lagi yang doain saya ya. Semoga saya menjadi orang yang bersyukur atas sehat ini. Dan itu membuat Allah senang, Allah ridha kepada hambanya yang menjenguk orang yang sakit. Salah satu kesukaan Nabi itu adalah menjenguk orang yang sakit. Bahkan orang yang sering menjelekkan Nabi SAW itu dijenguk oleh Nabi. Setelah dijenguk sama Nabi, orang itu pun masuk Islam. Masya Allah, jadi merinding dengarnya. Jadi amalan selanjutnya yang mampu membuat Allah tersenyum adalah menjenguk orang yang sakit. Iya, mau muslim tidak muslim. Mau kenal juga. Mau kenal nggak kenal. Tapi kalau nggak kenal ya awkward gitu ya. Kenalan nanti ya, Masya Allah. Siap. Terima kasih Ustaz Syam penjelasannya, boleh tepuk tangannya dong jamaah. Masya Allah. Nah jamaah, ini udah banyak banget nih pertanyaan yang masuk ke sosial media Islam itu indah. Kalau gitu kita langsung masuk aja yuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Ini ada pertanyaan dari Instagram @gladys_rohana. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan sudah dijelaskan Allah tersenyum kalau anak berbuat baik sama ibunya. Tapi gimana kalau sang ibu atau orang tua yang malah membuat anak sakit hati atau tidak perhatian sama anak? Apakah Allah akan tersenyum kepada orang itu? Dan apa dalam Islam ada istilah orang tua durhaka? Masya Allah, ada, tidak, boleh penjelasannya Habib Usman. Ada nggak ya orang tua durhaka? Iya kalau gitu, silahkan penjelasannya Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saya teringat dengan cerita seorang manusia yang salah satunya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Matakallama mauludun minan nas. Tidak ada manusia yang bisa berbicara ketika pada waktu lahir fi mahdin, ketika dari buayan, illa Isa bin Maryam, kecuali Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, wa sahibu Juraij, dan juga pada waktu zaman Juraij. Ingat bahwasanya cerita ini sangat populer. Bahwasanya Juraij itu tinggal di sebuah gunung atau di pegunungan yang tinggi atau di leweng. Oh bahasa orang Sunda tuh leweng. Kan, atau di gunung lah, di kampung, di suatu tempat yang tinggi atau dataran tinggi. Nah, tinggallah Juraij di sana. Dia nggak pernah keluar karena dia bermihrab di sana. Dia beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
pada suatu cerita Jurej dipanggil sama ibunya. Jurej, maka di dalam sholatnya dipanggil ibu aku datang atau aku sholat lanjut. Ke ibu atau sholat? Oh, udah sholat aja deh. Maka yang kedua kali ibunya manggilnya Jurej. Maka Jurej, ibuku atau sholatku? Sholatku atau ibuku? Akhirnya Jurej melanjutkan sholatnya. Panggilan yang ketiga dipanggil lagi sama siapa? Sama ibunya Jurej. Maka Jurej pun melanjutkan tetap sholatnya. Jurej ini adalah hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu cerita ada seseorang gadis yang dia berzina. Berzina, mempunyai anak, dan dia lapor kepada rajanya, dipanggil. Kamu berzina sama siapa? Sungguhnya kamu akan mendapatkan hukuman. Jadi yang zina dapat hukuman, dan mereka yang berlakukan zina laki-lakinya juga mendapatkan hukuman. Dia bilang, kata perempuan ini, aku berzina dengan Jurej. Aku berzina dengan Jurej. Maka raja ini panggil Jurej, hancurkan tempat peribadatannya, hancurkan, ratakan semuanya, dan ikat dia, tenteng dia sampai ke tempatku. Maka Jurej pun dihancurkan tempatnya, atau mihrabnya hancur semuanya, diikat dengan kayunya, maka dibawa diarak sampai ke tempat raja tersebut. Di perjalanan Jurej melihat bahwasanya banyak orang yang mempertontonkannya. Maka ketika lewat Jurej pun tersenyum, tabasama. Jurej tersenyum. Ya kan, ketika tersenyum tetap berjalan sampai ke tempat raja. Wahai raja, kenapa engkau panggil aku? Maka raja bilang, kamu telah berzina dengan perempuan ini. Perempuan ini mengatakan engkau berzina kepadanya. Maka Jurej pun, boleh saya lihat perempuan yang mana? Ini perempuannya ya Jurej. Boleh saya lihat bayinya? Bayinya yang ini ya Jurej. Maka bayinya ditanya, bapakmu siapa? Ditanya, bapakmu siapa? Bapakku adalah pengembala, dia bilang. Bapakku adalah penggembala. Ibuku berzina dengan penggembala tersebut. Subhanallah. Inilah satu mukjizat yang Allah Ta'ala berikan. Maka raja pun mengatakan, aku kasih kamu istana yang besar, bangun lagi. Enggak, kata Jurej. Mau dari emas, dari apapun, aku tetap yang sama. Maknanya adalah, wajib bagi kita bertakwa kepada Allah, berbuat baik kepada ibu kita. Dan perempuan atau ibu kita berbuat baik terhadap anaknya, jangan durhaka terhadap anaknya, berkata-kata yang buruk, ataupun tidak mendidiknya dengan didikan yang baik, atau berkata-kata yang tidak baik. Maka wajib bagi orang tua untuk tidak durhaka kepada anaknya, memenuhi daripada hak dan kewajibannya, menyusuinya selama 2 tahun. Betul, Ya kan? Itu adalah perintah dari Allah. Dari Allah, Masya Allah. Terima kasih Habib Usman penjelasannya, Masya Allah. Nah jamaah, masih ada satu lagi nih amalan yang mampu membuat Allah tersenyum sama kita. Penasaran yang pasti, yang terakhir nih pasti ini gongnya banget nih. Penasaran kan? Kalau gitu jangan kemana-mana ya, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah.